Jumat kali ini khatib akan menyampaikan tentang perbedaan itu bisa menjadi rahmat bagi kita. Sudah lumrah dan jamak kita dengar bahwa kita semua duduk bersama, kita semua tumbuh besar dan menikmati kehidupan ini pasti berbeda. Di lingkungan pun kita berbeda, budaya kita berbeda-beda. Perbedaan itu akan sangat berpengaruh pada cara berpikir kita. Barangkali juga gaya komunikasi kita bisa berbeda karena faktor lingkungan. Bahkan persoalan tradisi cara kita beragama sehari-hari. Dan itu pasti terjadi, hadirin. Itu sebabnya berbeda adalah fitrah manusia yang secara kodrat sudah menjadi ketentuan Allah. Allah katakan, walau sya Allah, sekiranya Allah menghendaki, sesuatu yang sangat mungkin bagi Allah, tapi Allah sendiri tegaskan dengan pengandaian walau. Apa yang ditegaskan oleh Allah, yang diandaikan oleh Allah, la ja'alahum ummatan wahidah. Jadi kalau Allah menghendaki, maka Dia jadikan manusia menjadi satu kelompok saja di muka bumi ini. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Walaki yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Tetapi Allah memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki di dalam rahmat-Nya. Jadi ayat ini menekankan bahwa sekian banyak bentuk perbedaan di lingkungan kita. Kita berbeda mazhab, berbeda organisasi keagamaan. Kiai kita berbeda, ustaz kita berbeda, tempat majelis taklim kita berbeda, bahkan secara agama pun keyakinan kita berbeda dengan lingkungan kita sehari-hari. Tapi Allah memberi catatan kepada kita, yudkhilu may yasha'u fi rahmati, bahwa rahmat Allah itu akan diberikan kepada hambanya. Dari sekian banyak tafsiran yang berbeda ulama, guru kita Prof. Quraisy Shihab memberikan pesan bahwa orang di antara orang yang diberikan rahmat oleh Allah, yaitu mereka yang mampu bersikap toleran, mereka yang mampu menghargai orang lain, mereka yang mampu menghormati orang-orang di sekelilingnya. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itulah ada pesan yang sering kita dengar, meskipun hadis ini dianggap dhaif, sebagian ulama mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku adalah sebuah rahmat. Jadi setiap dua telinga kita terbiasa mendengar dan menyimak perbedaan. Mata kita sering melihat dan menyaksikan perbedaan. Sehari-hari kita merasakan dan menyaksikan perbedaan. Itu akan bisa menjadi rahmat, bisa menjadi pintu kasih sayang Allah, setidaknya jika disertai dengan dua sikap. Yang pertama, hadirin, adalah kita harus menumbuhkan kebesaran jiwa kita. Kebesaran jiwa adanya kesadaran yang tumbuh dalam diri untuk secara lebar terbuka menghargai perbedaan. Orang yang punya kebesaran jiwa adalah orang yang punya kesadaran terhadap keimanannya, dan buah dari iman seseorang itu adalah kesadaran diri. Kalau orang ngaku beriman, buah kesadarannya adalah menghormati dan menghargai orang lain. Kalau orang mengaku beriman, buah kesadarannya adalah membuka pintu kasih sayang dan menutup kebencian terhadap orang lain. Itu sebabnya Nabi SAW tegaskan kepada kita, man la yarhamun nas la yarhamhumullah. Siapa yang tidak pandai-pandai mengasihi sesama manusia, maka rahmat kasih sayang Allah pun ia tidak akan dapatkan dalam kehidupan ini. Artinya kita tidak setuju misalkan dengan tradisi keagamaan orang lain, tapi kita lebih memilih mengkritik secara santun, bukan seenaknya untuk menjatuhkan orang lain.
Kita tidak sepaham dengan ceramah dan pandangan orang lain, tapi kita lebih memilih diksi yang baik dan masuk akal untuk mengkritiknya, bukan seenaknya untuk menghina atau memaki-maki di hadapan orang lain. Hadirin sekalian, alhasil kita bisa bersatu dalam persamaan. Dalam persamaan al-ittifaq fil ittihad, atau kita juga bisa bersatu dalam perbedaan al-ikhtilaf fil ittihad, dengan cara kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Itu sebabnya Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama, kalian jangan suka bercerai-berai. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, sikap yang menjadikan perbedaan itu menjadi rahmat bagi kita adalah adanya kerendahan hati kita. Sulit rasanya kalau seseorang ingin menerima keragaman, ingin menghormati segala perbedaan yang ada, jika sikap kesombongan itu selalu menguasai di dalam dirinya. Karena kesombongan ini hadirin adalah batrul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan suka merendahkan, menghina orang lain. Merasa diri dan kelompoknya paling masuk surga dan mengikuti Nabi. Padahal hadirin, surga begitu luas dan kita tidak akan terganggu di surga jika orang lain juga masuk. Ingin didengar tapi tak mau mendengar orang lain, itu juga kesombongan. Padahal dua telinga kita diciptakan oleh Allah agar kita banyak-banyak mendengar dari orang lain. Ingin dihormati tapi tak mau menghormati orang lain, itu juga bentuk kesombongan. Padahal mulailah dari diri kita untuk mampu menghargai dan menghormati orang lain jika kita ingin dihormati. Nabi katakan, ifda binafsik, cobalah mulai dari dirimu sendiri. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari dua sikap tersebut, pada akhirnya adanya perbedaan yang kita rasakan, kita saksikan dan temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ingin diharapkan mengajak kepada kita semua, khususnya kepada khatib pribadi, untuk selalu berjiwa besar dan rendah hati. Dan disitulah kita akan merasakan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka mari sama-sama hadirin, jadikan perbedaan itu sebagai bentuk rahmat, bukan justru menjadi murka yang membuat kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.